اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa saya baru saja menerbitkan satu lagi buku, yaitu buku Wahai Orang Yang Beriman. Ini buku yang ke-60 yang saya tulis. Buku ini ada 600 halaman. Yang dibahas adalah ayat-ayat Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran ada 89 ayat yang dimulai dengan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ditujukan memang untuk kita secara khusus yang beriman. Nah, di dalam Al-Quran itu ada ayat Ya ayyuhannas, hai manusia. Ada Ya ayyuhan nabiyyu, hai nabi. Lah ini ayat Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Karenanya buku ini menjadi penting untuk dibaca oleh setiap mukmin agar mendapatkan pemahaman apa sebenarnya seruan-seruan Allah kepada kita orang-orang yang beriman. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas salah satunya, yaitu surat At-Tahrim, surat 66, ayat yang ke-6. Saya yakin kita pernah atau sering mendengar ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Api neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Di dalamnya ada malaikat-malaikat yang kejam, yang bengis, gak ada rasa, gak tega gitu sama orang. Dan dia mengerjakan apa saja yang Allah perintahkan. Kalau Allah memerintahkan memukul penghuni neraka, dia pukul. Kalau Allah memerintahkan bakar, dibakar. Begitu seterusnya. Apa saja yang Allah perintahkan kepada malaikat penjaga neraka, dia lakukan untuk menyiksa penghuni neraka itu. Ayat ini merupakan satu ayat yang mengingatkan kita semua. Ada dua berarti.
Yang diserukan oleh ayat ini ada dua. Yang pertama, jaga dirimu dari api neraka. Itu artinya kalau kita sebagai suami, kan yang namanya keluarga itu istri, anak. Itu yang paling pokok. Ke bawahnya lagi cucu. Ke atasnya orang tua. Orang tua juga keluarga yang harus dijaga dari api neraka. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengingatkan bapaknya agar tidak melakukan kemusyrikan. Meskipun tetap melakukan kemusyrikan, itu soal lain. Jaga dirimu. Maka seorang bapak, seorang suami harus menjaga dirinya lebih dulu dari api neraka. Itu artinya kalau orang tua ingin punya anak yang soleh, kalau suami ingin punya istri yang solihah, maka dia yang lebih dulu soleh. Dia lebih dulu soleh. Sebab kalau dia tidak soleh, cuma nyuruh anaknya menjadi soleh, itu tidak punya kewibawaan nanti. Jatuh harga dirinya di hadapan si anak, jatuh harga dirinya di hadapan si istri. Jaga dirimu dari api neraka, maka kita harus lebih dulu menjadi orang soleh. Neraka itu sangat dahsyat. Dulu ada sahabat bertanya, "Ya Rasul, neraka itu kan api." "Iya." "Kalau boleh tahu," nah ini bahasa kita ya, "kalau boleh tahu seberapa panas api neraka itu?" Kalau anak sekolah, ini api neraka berapa derajat Celcius? Rasulullah tidak tahu seberapa derajat Celcius, kan gitu. Maka Rasulullah mengatakan, "Narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an." Apimu yang ada di dunia ini itu baru satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Likulli juz'in minha harruha. Setiap bagian itu sama panasnya. Api di dunia ini pernah nggak dikumpulin jadi satu? Belum pernah. Seandainya api di dunia ini dikumpulin jadi satu, berapa juta derajat Celcius? Nah, itu Gunung Merapi waktu meletus itu diperkirakan 6.000 derajat Celcius. Ibu masak air sampai mendidih itu berapa derajat? 100. Matang daging, matang telur, dan seterusnya. Nah, kalau 6.000 derajat Celcius Gunung Merapi, jangankan Mbah Marijan, sapi aja mateng. Itu panasnya. Itu baru satu Gunung Merapi. Belum Gunung Merapi yang lain. Belum kalau daerah perminyakan, lokasi perminyakan, itu kan ada cerobong tuh, mengeluarkan api, nggak berhenti-berhenti. 24 jam nggak berhenti-berhenti, mengeluarkan api. Nah itu panasnya berapa itu? Itu sebuah contoh. Jadi sangat dahsyat yang orang tidak boleh menganggap remeh. Yang kedua adalah kalau sudah menjaga diri dan menjaga dirinya dari api neraka, yang kedua ini menjaga keluarganya, jaga keluarga dari api neraka. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah
dia harus berdakwah kepada keluarganya, kepada kerabat-kerabatnya. Sampai di dalam surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 214 itu disebutkan wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu. Kerabat-kerabat ke atas itu ada orang tua, ke atasnya lagi ada kakek nenek dan seterusnya. Ke samping ada abang adik, terus ada paman, bibi, ke bawah ada anak, ada cucu, ada cicit, dan seterusnya. Nabi disuruh memberi peringatan kepada kerabat-kerabatnya. Itu yang kedua. Jadi ayat ini menekankan kepada kita untuk jaga diri dan keluarga dari api neraka. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya diri dan keluarga bisa kita selamatkan dari api neraka? Ya, kalau ada neraka ada surga. Biar supaya orang masuk surga yang berarti terhindar dari neraka, kalau begitu apa? Yang pertama, iman dan amal soleh. Jadi supaya orang terhindar dari neraka, masuk ke dalam surga, maka dia harus beriman dan beramal soleh. Jangan cuma beriman tapi tidak mau beramal soleh. Lah kalau beramal soleh, dasari pada keimanan. Sebab kalau amal soleh enggak didasari pada keimanan, enggak ada nilainya juga di hadapan Allah. Maka iman dengan amal soleh ini seperti dua sisi mata uang. Dua sisi mata uang yang tidak bisa dan tidak boleh dipisah-pisah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 82. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu penghuni-penghuni surga. Nah, mereka kekal di dalamnya. Kalau orang kafir kekal di dalam neraka. Kenapa? Tidak beriman. Kita koreksi seberapa bagus keimanan dan amal soleh kita di dalam hidup ini. Kalau beramal soleh, kita ini jangan merasa sudah banyak. Meskipun orang menilai amal soleh kita banyak, kitanya jangan merasa sudah banyak. Karena kalau kita merasa sudah banyak, nanti kita tidak mau memperbanyaknya lagi. Kemudian dalam beramal soleh, jangan kita tunda-tunda. Lakukan sesegera mungkin. Cuma kita ini kadang suka menunda-nunda. Hari ini kita merasa masih ada besok. Pagi kita merasa masih ada siang, sore, malam. Masa muda kita merasa masih ada tua. Padahal belum tentu. Belum tentu. Ada orang mempersiapkan hartanya untuk hari tua. Ada nggak tuh? Mempersiapkan harta untuk hari tua. Ya bukan nggak boleh, boleh. Cuma kan dia belum tentu nyampe tua. Akhirnya dia tidak berinfak, dia tidak sedekah. Kenapa? Buat hari tua. Yang kedua, untuk mencegah kita dari neraka,
adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu disediakan untuk yang takwa. Kita pun sudah tahu ayatnya, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan surga itu untuk yang takwa. Itu artinya kalau kita mau mencegah diri dan keluarga dari api neraka, semua kita harus mengokohkan, memantapkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada sahabat nanya, "Ya Rasul, takwa itu apa sih? Bagaimana sih? Takwa itu bagaimana?" Nabi balik bertanya, "Bagaimana pendapatmu? Kalau kamu berjalan di satu ruas jalan, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu gitu, terus jalanan itu ada durinya, ada pakunya. Kalau di kita ada belingnya. Kira-kira bagaimana? Oh, saya hati-hati supaya tidak menginjak duri, menginjak paku. Nah, itulah takwa. Orang takwa itu hati-hati, memelihara diri, hati-hati, nggak sembrono, nggak asal melakukan sesuatu. Ini boleh apa enggak? Kalau boleh dia kerjakan, kalau enggak, meskipun ingin sekali melakukan, dia tidak melakukannya. Nah, begitulah orang takwa. Sangat hati-hati. Maka takwa itu didefinisikan oleh para ulama, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirra wa alaniyah. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, baik dalam keadaan fisirri, sir. Apa sir? Masih ingat sama nikah sirri? Ada istilah nikah sirri. Nikah tapi secara sirri. Maksudnya secara sirri, nggak ada orang tahu kalau dia nikah. Keluarganya nggak tahu, tetangganya nggak tahu, nggak ada yang tahu. Itu nikah sirri. Padahal dulu waktu nikah pertama, orang sekampung tahu, memang diundang dalam resepsi. Kedua belah pihak tahu keluarganya. Kenapa? Diajak besanan, diajak terima besan. Sekarang nikah lagi nggak ada yang tahu. Ada yang begitu nggak, Pak? Nggak ada yang tahu. Kalau dia tokoh publik, itu kadang-kadang taunya dari media. Dari media. Apalagi sekarang medianya online. Wah. Tapi kalau nikah siri tidak dicatat di KUA, kan ada tuh orang datang ngelamar sama keluarga besarnya, dia datang ngelamar. Lamaran diterima. Sesudah lamaran diterima, lalu ada pembicaraan. Ini rencana akad nikahnya kapan? Sekarang juga boleh. Kalau mau sekarang boleh? Boleh. Ya boleh. Ditanya anak laki-lakinya, mau kalau sekarang? Mau. Mas kawinnya kan nggak ada. Mas kawin bisa ngutang. Emaknya bawa pakai cincin itu, lepas aja cincin emaknya. Bisa juga begitu. Akhirnya dinikahkan.
hari itu juga, saat itu juga dinikahkan misalnya. Walinya ada, saksinya ada, mas kawinnya sudah ada, saksi apalagi, ijab kabul, udah beres. Kalau itu yang dimaksud nikah siri karena nggak dicatat di KUA, ya itu sah. Itu sah secara agama. Tapi KUA nggak mau nyatet kalau begitu. Maka KUA minta diulang lagi. Minta diulang. Peraturan sekarang kayaknya itu. Minta diulang. Nikah lagi, baru dikasih buku nikahnya. Baik. Fisirri, dalam keadaan sir. Dalam keadaan sepi sendiri. Dia tetap dalam ketakwaan, laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Wal alaniyah, secara terbuka, secara rame. Artinya orang tetap takwa lagi sendirian atau bersama dengan orang lain. Ini surga disediakan untuk yang bertakwa. Yang ketiga, supaya kita bisa terhindar dari neraka, masuk ke dalam surga, berjuang dan berkorban. Berjuang. Berjuang apa? Menyebarkan dan menegakkan agama Allah. Menyebarkan dan menegakkan nilai-nilai kebenaran. Itu berjuang. Dan berjuang ini memerlukan pengorbanan. Kalau disebut berjuang itu jangan bayangannya perang. Ya perang diantaranya. Kalau nggak ada perang bukan berarti nggak ada perjuangan. Ya memang dulu banyak kejadian-kejadian peperangan. Dan perang itu terus ada. Perang selalu ada, terus ada. Misalnya sekarang masih berlangsung perang antara Rusia dengan Ukraina. Nah, itu perang. Palestina sama Israel. Nah, terus saja itu. Karena belum merdeka. Nah, kalau di Papua perang antar suku. Nah, terus saja tuh perang antar suku. Ada. Yang jelas kaum muslimin tidak boleh mulai perang. Perang itu untuk mempertahankan diri. Makanya dulu Nabi nggak mau ribut, nggak mau konflik di Mekah itu. Meskipun orang kafir mengganggu, mengintimidasi. Akhirnya apa? Rasulullah diperintahkan hijrah ke Madinah. Sesudah hijrah ke Madinah, membangun dengan baik, 2 tahun kemudian orang-orang kafir berangkat dari Mekah menuju Madinah. Untuk apa? Untuk berperang. Nabi tidak ingin perang itu terjadi di kota Madinah yang sedang dibangun, ditata dengan baik. Maka dihadang di satu wilayah namanya Badar. Maka perang itu disebut Perang Badar. Itu sekitar 60 kilo dari Madinah. Keluar dari Madinah itu. Maksudnya jangan supaya orang kafir itu datangnya ke Mekah. Udah, kalau mau perang, perang di sini. Nah, di wilayah Badar. Itu cerita tentang perang Badar bisa dibaca di surat Al-Anfal. Perang berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin. Orang kafir bukan hanya kalah, tapi mereka merasa dendam. Kenapa? Di antaranya tokoh-tokoh mereka mati di medan perang itu. Mayatnya nggak bisa dibawa pulang. Biasanya kan mayat juga diagung-agungkan.
Abu Jahal itu matinya di medan perang Badar itu. Mayatnya dicemplungkan ke dalam sumur. Jadi kuburan massal. Nah itu. Akhirnya apa? Mereka ingin melampiaskan dendam. Mereka datang lagi untuk menyerang. Akhirnya terjadi lagi perang Uhud. Seterusnya begitu. Perang demi perang terjadi. Perjuangan. Nah kita bukan perangnya, bukan berjuangnya secara dalam bentuk perang, tapi tetap harus siap-siap perang secara fisik. Kenapa? Kemungkinan akan terjadi perang secara fisik itu tetap ada. Maka setiap negara boleh dibilang pasti punya angkatan perang. Setiap negara. Meskipun negara itu benci dengan peperangan, tapi setiap negara pasti punya tentara, punya angkatan perang. Karena sewaktu-waktu mungkin saja terjadi yang namanya peperangan itu. Nah sekarang dalam konteks ayat ini kita berjuang. Ini disebutkan dalam surat As-Saff ayat 10 sampai dengan ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman. Terus wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, yaitu berjihad di jalan Allah dengan hartamu dan dengan dirimu. Kalau dulu orang berperang itu memang dengan hartanya, dengan dirinya berkorban. Kalau sekarang makan tentara digaji. Gitu. Kalau dulu mah nggak digaji, malah mereka berkorban. Dulu mau perang namanya perang Tabuk. Perang Tabuk itu Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Kita ini mau berperang tapi nggak cukup dana, nggak cukup perbekalan. Padahal perang Tabuk itu melawan Romawi, lokasinya jauh. Perjalanan dari Madinah paling cepat itu 20 hari. Naik kuda, naik unta. Sehingga pergi ke lokasi perang ini nggak bisa jalan kaki. Mesti pakai kuda, mesti pakai unta. Padahal nggak semua sahabat punya kuda, punya unta, nggak semua. Kalau kayak kita, nggak semua kita punya motor gitulah kata. Maka ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Itu Abdurrahman bin Auf nyumbang, berinfak dengan 500 ekor kuda, 1.500 ekor unta. Kita Idul Adha mau beli kambing aja susah. Mau beli sapi udah dapat berapa sekarang, Pak? Sedikit orang yang berkurban itu ketimbang jamaahnya yang banyak. Sehingga ada masjid kalau Idul Adha dapat 5 ekor sapi, wah udah seneng. Padahal 5 kali 7 orang itu baru 35. 35 itu baru satu saf. Masjidnya ada berapa saf? Atas lagi, ada lantai atas. Nah ini Abdurrahman bin Auf 500 ekor kuda. Kudanya kuda buat perang. Kualitasnya beda itu ketimbang kuda buat delman.
untanya 1.500, ditambah uang 40.000 uang emas, 40.000 uang perak. Itu sumbangannya Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Ya dia ingin terhindar dari neraka, bisa masuk ke dalam surga. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul azim. Itulah yang lebih baik jika kamu mengetahui, niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu. Orang kalau berjuang, berkorban, diampuni dosa-dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Oleh karenanya sekarang kita pun dituntut berjuang, dituntut berkorban sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang terakhir, yang keempat, untuk mencegah diri kita, keluarga kita dari api neraka, ya harus bertaubat. Harus bertaubat. Dalam akidah yang kita pahami, kalau orang mati bawa dosa, belum taubat, nanti dia diselesaikan dosanya itu di neraka, disiksa di neraka. Jadi masuk surga, ya masuk sesudah disiksa di neraka. Gak apa-apa deh, jangan gak apa-apa deh. Seandainya disiksa 1 hari di neraka, itu kan perbandingan waktunya 1000 tahun di dunia. Jadi kalau orang di akhirat 1 hari, di dunianya itu lamanya 1000 tahun. 1000 tahun itu berarti 10 abad. Jadi jangan dianggap remeh. Yang menganggap remeh itu orang-orang Yahudi. Kita sih masuk neraka. Seandainya kita dimasukin ke neraka, enggak lama, paling cuma 40 hari. Karena dulu mereka mengagung-agungkan, menyembah sapi itu selama 40 hari. Jadi taubat. Taubat itu apa? At-taubah ar-ruju' ilallah. Taubat itu rujuk kepada Allah. Kalau istilah rujuk urusan apa, Pak? Nah, urusan perceraian suami istri. Suami istri bercerai. Sesudah bercerai, istri memasuki masa iddah, baik cerai hidup atau cerai mati. Seorang istri itu kalau ditinggal mati suaminya, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau ternyata dia hamil, maka dia masa iddahnya sampai melahirkan. Kalau dicerai hidup, masa iddahnya 3 bulan 10 hari. Kalau ternyata dia hamil sampai melahirkan. Nah begitu. Selama masa iddah, si istri nggak boleh nikah dengan laki-laki lain. Jangankan nikah, terima lamaran juga nggak boleh. Nah begitu. Terima lamaran juga nggak boleh. Nah begitu. At-taubah ar-ruju' ilallah. Taubat itu rujuk kepada Allah. Allah itu dekat. Cuma dosa membuat manusia merasa jauh dengan Allah. Dekati lagi Allah itu, caranya taubat. Allah senang sama orang taubat. Ini ya, kalimat jangan dibolak-balik. Allah itu senang sama orang taubat, bukan senang sama orang maksiat. Ya tapi kan kalau dia maksiat dia taubat, berarti Allah juga senang sama yang maksiat terus taubat. Bukan begitu logikanya. Logikanya Allah senang sama orang taubat.
bukan sama orang maksiat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta sama orang taubat dan membersihkan diri. Enggak semua orang maksiat itu taubat. Maka yang Allah senang taubatnya, bukan maksiatnya. Ini kadang-kadang ada orang ngomong Allah senang sama orang maksiat kalau dia taubat. Jadi bukan maksiatnya, kalau taubatnya itu. Dan kita bermaksiat apa tidak, taubat mah terus saja. Kenapa? Karena kita bisa jadi enggak menyadari kalau kita keliru, kalau kita salah. Makanya Rasulullah mengucapkan kalimat taubat, istighfar itu 100 kali setiap hari. Enggak kurang dari 70 kali. Riwayat lain menyebutkan 100 kali. Nah, begitu. Apalagi kalau yang taubat itu anak muda. Allah tambah senang itu. Yang taubat anak muda. Sehingga kata Nabi, "Ma min syai'in ahabbu ilallah minas syababit taib." Tidak ada yang lebih disukai oleh Allah selain dari pemuda yang taubat. Bukan kalau tua taubat Allah nggak senang, Allah senang. Cuma anak muda taubat itu istimewa. Kalau orang tua taubat emang udah kudunya. Jadi tidak istimewa orang tua taubat itu. Yang istimewa kalau anak muda yang taubat. Nah, kalau udah taubat, dia kayak orang nggak punya dosa. At-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti tidak punya dosa. Nah, karenanya bersih. Mati udah bersih lagi dari dosa, maka nanti dia dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau mati belum taubat, nah itu namanya mati bawa dosa. Kita berdoa memohon ampun supaya almarhum diampuni. Tugas kita yaitu diampuni apa tidak itu urusan Allah. Karena Allah tidak mengumumkan, oh dia udah saya ampuni kan gitu. Yang bagus kitanya mohon ampun, orang-orang mendoakan supaya diampuni gitu. Jadi sempurna. Orang-orang mendoakan, dia sendiri nggak taubat, ya bagaimana? Baik. Ini yang kita bahas. Saya sisakan waktu, silahkan ada yang mau menyampaikan tanggapan, pertanyaan. Silahkan, ada? Kalau tidak ada, saya sambung sedikit. Taubat itu disebutkan juga di dalam ayat At-Tahrim ayat 8, yaitu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Itu yang disebut taubatan nasuha. Kalau kita ingin masuk kategori orang yang bertaubat dengan nasuha, ya berarti pertama kitanya harus ngerti, harus paham bahwa kita melakukan kesalahan. Nah, paham dulu. Kan ada orang disuruh taubat, disuruh minta maaf, dia bilang apa? Emang gue salah apa? Emang gue salah apa disuruh minta maaf? Itu namanya dia nggak ngerti kalau dia salah. Dia nggak ngerti kalau dia berdosa. Nah, sesudah tahu dia berdosa, dia menyadari kalau dia memang berdosa. Yang ketiga, dia menyesal.
menyesal. Ini kan ada orang salah, tahu, sadar kalau dia salah tapi nggak nyesal. Jadi harus menyesal atas kesalahan yang dia lakukan. Sesudah menyesal, bertekad untuk tidak mengulang. Nggak lagi-lagi deh, nah gitu. Dia bertekad tidak mengulang. Kalau ada hak-hak orang yang diambil dalam dosanya itu, misalnya dosa mencuri, dosa korupsi, itu dikembalikan dulu. Kalau orang taubat itu dikembalikan. Datang tuh ke tempat dia mencuri. Pak, di toko Bapak ada barang yang hilang apa enggak? Ada. Enggak tahu tuh kemana tuh barang. Saya cari-cari enggak ada. Pak, barang itu saya yang mencuri. Makanya saya datang, satu mau minta maaf, dua mau mengembalikan barang curian itu. Ini saya kembalikan. Ada nggak maling yang begitu, Pak? Mungkin dia taubat tapi mengembalikan dia nggak mau. Nggak begitu. Kalau ada hak orang yang diambil, kembalikan. Kalau orang korupsi ada nggak yang begitu? Mengembalikan hasil curiannya, hasil korupsinya. Biasanya dikembalikan kalau disita. Kalau nggak disita mah gitu. Tenang-tenang aja dia. Maka ada istilah pencucian uang. Uangnya udah dicuci, nggak tahu sabunnya apa itu, udah jadi tanah, udah jadi kendaraan, udah jadi rumah, bahkan bisa jadi udah jadi masjid, bikin masjid dari hasil korupsi. Bisa jadi dia sudah memberangkatkan umroh keluarganya, temennya, anak buahnya, sehingga dia dibilang orang dermawan. Nah, kalau orang taubat mengembalikan itu, apa yang dia korupsi, apa yang dia curi dikembalikan dengan segala konsekuensinya. Dia merasa lebih baik dihukum di sini daripada dihukum di akhirat. Ngaku, memang saya mencuri, memang saya korupsi, tapi bukan saya doang, nggak mungkin saya korupsi sendirian. Ditunjuk si Anu tuh terlibat, si Anu terlibat, si Anu terlibat gitu. Dia yang ketangkep, yang lain resah kan gitu. Nah, baru kemudian bertaubat, menyampaikan permohonan ampun, permohonan maaf. Sesudah itu buktikan bahwa dia sudah bertaubat. Dengan apa? Dengan cara menjalani hidup lebih baik. Kalau kemarin dia cari uang dengan cara yang tidak halal, sekarang dia cari uang yang halal saja. Meskipun dapatnya sedikit, harus bekerja keras, nggak apa-apa, yang penting halal. Maka dulu ada sahabat namanya Sa'ad bin Mu'az. Saya menulis buku 110 kisah seputar harta. Salah satunya cerita ini, kisah-kisah. Jadi isinya 110 yang ada hubungannya dengan masalah-masalah harta. Sa'ad bin Mu'az itu berjumpa dengan Nabi. Biasalah, assalamualaikum, waalaikumsalam, kemudian berjabatan tangan. Nabi berjabatan tangan dengan Sa'ad bin Mu'az. Ketika berjabatan tangan, itu terasa tangannya itu kasar banget. Apa istilah kita? Tangannya kasar banget, kapalan. Nah, saya juga tahu sebenarnya kapalan, tapi kenapa saya nanya ya? Nah,
Memang begitu orang ceramah. Nah, itu kapalan. Ini kenapa tanganmu sampai kapalan begini? Saya kerja keras ya Rasul untuk mendapatkan sesuatu yang halal. Rasul senang. Rasul senang kepada orang yang mau bekerja keras meskipun harus untuk mendapatkan sesuatu yang halal. Kerja keras untuk dapat yang halal. Dia senang. Maka Rasul salaman sekali lagi. Bukan cuma salaman, itu tangan ditarik. Lalu dicium oleh Rasul. Sebagai apresiasi, sebagai penghormatan kepada orang yang bekerja keras. Nah, kita ini kadang-kadang cium tangan cuma kepada ustadz, kepada kiai, kepada orang tua, kepada orang yang tangannya kasar, cium tangan nggak? Rasul mencium tangan orang yang bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang halal. Nah itu, jadi kalau orang udah taubat, nggak lagi dia melakukan yang tidak benar. Inilah 4 cara biar supaya kita bisa menjaga diri dan menjaga keluarga dari api neraka. Insya Allah nanti kita sambung pada kesempatan lain, kesempatan berikutnya. Buku ini ada di luar. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.